Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Almawida Siwi dan rekan saya Pitaloka ingin mempresentasikan tentang menyimak dan berbicara dalam pembelajaran WIPA. Pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA merupakan proses pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang diperuntukkan bagi penutur asing. Pembelajaran BIPA menjadikan pembelajar dapat menguasai dan mampu berbahasa Indonesia. Setelah paham dengan bahasa Indonesia, selanjutnya mempelajari tata bahasa yang kompleks dan dikembangkan. Selanjutnya, pelajaran BIPA yang efektif dan efisien yaitu pembelajaran yang menggunakan strategi, media, dan materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Teknik pembelajaran yang mengacu kepada tujuan komunikatif pembelajar yaitu teknik menyimak dan berbicara. Yang pertama ada menyimak. Menyimak sebagai keahlian komunikasi verbal, merajai keterampilan berbahasa sebagai kebutuhan yang utama bagi pembelajar bahasa. Teknik menyimak dalam pembelajaran BIPA dengan berbantuan media, biasanya materi ajar, salah satunya mengenai dialog dan percakapan atau teks, narasi yang dibaca dan menghasilkan suara untuk diperdengarkan oleh pelajar BIPA. Dikemas dalam bentuk CD, video, tayangan film, dan yang lainnya yang juga dilengkapi dengan modul atau buku pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan menyimak. Yang pertama itu ada penerimaan. Pembelajar ini mendengar dan memperhatikan. Kemudian ada pemahaman, yaitu proses mempelajari dan memaknai. Kemudian masuk ke tahap pengingatan, yaitu mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Terus lanjut ke tahap pengevaluasian, yaitu proses menilai dan mengkritisi. Kemudian yang terakhir ada tahap penanggapan, yaitu menjawab serta memberikan umpan balik terhadap hasil simakan. Yang kedua ada berbicara. Berbicara tidak hanya sekedar untuk pengucapan sebuah bunyi atau kata-kata, melainkan juga sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan apa kebutuhan seorang pendengar atau penyimak. Berikutnya, dalam pembelajaran BIPA akan mengalami suatu hambatan seperti dalam pengucapan fonem, morfologi, maupun sintaksis, sehingga tuturan yang dihasilkan kurang sempurna. Lalu, sebagai seorang pengajar di Wisma Bahasa Yogyakarta untuk mengajarkan suatu bahasa yang meruluk pada keterampilan berbahasa seorang pengajar, maka diperlukan sebuah pendekatan yang memang sudah dipatenkan dan menjadi sebuah prinsip sebagai suatu pembelajar di Wisma Bahasa Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ingin ada yang bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.